8 Agustus 2020, kami menyambangi sebuah instansi pendidikan yang akan kami tempati selama 45 hari. Yaitu MTS NU Tirto. Sambutan yang hangat menjadi awal dari merekahnya senyuman dan terciptanya kebahagiaan. 10 Agustus 2020, kebersamaan kami dimulai. Banyak cerita yang pastinya akan kami kenang, canda tawa di keheningan, dan kebingungan mau apa lagi menjadi kebiasaan kami di sehari-hari. Hingga 30 Agustus 2020, atas kesepakatan bersama dengan pihak sekolah dan tentunya atas izin Allah, kami bisa bertemu secara langsung dengan peserta didik MTS NU Tirto yang pada hari-hari sebelumnya kami hanya sekadar menatap layar telepon genggam sembari bercengkrama tentang pembelajaran. Ya, PJJ alias pembelajaran jarak jauh. Hanya sampai 10 September 2020 pembelajaran tatap muka berlangsung. Sesingkat itu pertemuan kami dengan peserta didik. Meski singkat, kisahnya cukup memikat dan kenangannya sungguh melekat. Mana materinya? Coba dibaca. Baca tulisannya sendiri aja. Pandemi memang banyak menguji, namun bukan hal yang ragu jika semua ini pasti membawa hikmah tersendiri. Ibarat hujan yang diturunkan sebagai ujian, yang mampu mengibas habis gersang. Begitu pula segala ujian yang Allah datangkan, pasti ada bahagia yang kita dapati, bukan? Usai sudah PPL di MTS NU Tirto ini, usai perjumpaan bukan berarti usai sebuah hubungan. Semoga silaturahim tetap terjaga, entah sekedar bertegur sapa. Oh iya, dalam sebuah perjumpaan tentu tidak kesan tanpa pesan. Ada yang dititipkan dari seseorang yang kita sayang. Mari kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada segenap peserta PPL, yang pekalongan ya, yang pekalongan. Pertama, tidak lupa kita menyatakan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita bisa bisa berbagi sedikit suatu pengalaman, mungkin ada manfaatnya. Kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad SAW di qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Segenap peserta PPL yang kami banggakan, bahwasannya program PPL ini untuk versi saya, bahwa program PPL merupakan suatu program kegiatan untuk memasyarakatkan suatu pengetahuan yang didapat pada waktu kita belajar sebelumnya, maksudnya dari pada waktu kita di kampus, untuk diaplikasikan di suatu lembaga pendidikan, yang mana program PPL itu berarti kita akan mencari suatu pengalaman, mengaplikasikan suatu ilmu di lembaga pendidikan yang terjadwal dan sistematis.
berbeda dengan mengajar yang tidak terjadwal dan tidak sistematis. Karena ada dua permasalahan. Ada yang guru itu kalau dijadwal dengan sistematis itu tidak bisa. Makanya nanti ada karakter guru yang satu itu guru pokoknya saya menyampaikan materi selesai. Tapi apabila di lembaga pendidikan formal itu tidak bisa sebenarnya semacam itu, harus terjadwal dan sistematis. Maka mahasiswa PPL itu harus diperhatikan. Ketika kita mengajar di lembaga pendidikan yang sifatnya kayak pendidikan di madrasah, yang kurikulum kayak di sanawiyah ini, berarti kita harus terjadwal dan sistematis. Tidak bisa mengajar borongan. Aku bisa waktu ini berarti tak rampung, tidak bisa. Itu yang perlu diperhatikan itu. Jadi itu harus disesuaikan dengan alokasi waktu yang ada. Terusan PPL di lembaga pendidikan yang satu tadi berkaitan dengan penjadwalan yang sistematis. Itu yang tidak boleh dilupakan itu. Dilupakan. Dan kemungkinan juga banyak sekali, apalagi ini PPL pada masa-masa COVID. Jadi PPL-nya tidak sama dengan tahun-tahun yang kemarin. Ini dalam satu sisi ada keuntungannya, dalam satu sisi ada kekurangannya. Karena apa? Banyak cerita peserta PPL yang masuk kelas nangis. Itu kemungkinan satu persiapannya kurang, yang kedua mentalnya belum tertata. Jadi ketika nanti itu yang anak sebelah sana ngomong kayak gini, sebelah sini ngomong kayak gini, bingung terusan nangis sendiri. Terus kan pada masa COVID ini anak peserta PPL yang kemungkinan belum siap secara mental itu terbantu karena tidak masuk kelas. Berbeda nanti kalau masuk kelas. Tapi kemarin di sini ternyata juga melakukan secara daring dan melakukan secara luring. Jadi dua-duanya dapat terpenuhi. Jadi bagaimana sih menyampaikan materi secara daring? Nah, materi secara daring itu sebenarnya kan tidak sekedar mengupload materi terusan disampaikan kepada siswa, itu bukan. Tapi bagaimana kita itu mempraktekkan suatu pembelajaran. Kalau biasanya kita itu pembelajaran di dalam kelas itu assalamualaikum, ada penjajakan urusan materi yang kemarin dan sebagainya, itu kita tulis. Jadi langkah-langkahnya yang ada pada waktu kita luring itu kita aplikasikan pada daring. Jadinya nanti kesannya kayak ada interaksi. Tapi kalau hanya sekedar mengupload mengupload materi disampaikan ke siswa, nanti ditunggu hasilnya kayak apa, itu seakan-akan kita melemparkan sesuatu tapi kita tidak bisa menjawab. Jadi sebenarnya agak rumit. Nah itu di sini kemarin kita lakukan yang itu, terus kita pun juga masuk kelas. Dua-duanya dapat terpenuhi dan mudah-mudahan yang daring nanti para mahasiswa tidak akan menemui lagi hal-hal semacam itu. Maksudnya jangan sampai nanti setelah kita daring terus, karena akan repot semuanya. Dan kami berharap dengan adanya suatu pengetahuan yang kita peroleh selama kita itu melakukan PPL, itu yang pertama yang harus dipegang adalah bahwa dalam pembelajaran di madrasah itu kadang-kadang memang kita tidak boleh atau tidak bisa mempraktekkan suatu ilmu secara secara saklek atau bahasa. Contoh kepada mahasiswa PPL mungkin kemarin juga pernah belajar yang namanya metode pembelajaran yang paling bagus itu kayak apa sih? Ada yang mengatakan metode pembelajaran adalah ceramah paling jelek. Ada yang mengatakan metode pembelajaran yang bagus adalah diskusi. Ada yang mengatakan tanya jawab dan lain sebagainya. Di kelas itu semuanya
melihat kondisi jadinya. Yang paling bagus, metode yang paling bagus itu apa? Kita sudah tidak fanatik lagi dengan metode. Kita melihat satu kondisi, anaknya kayak apa sih? Fasilitas madrasahnya kayak apa? Satu sisi nanti dalam kelas yang lain mungkin akan mengatakan, oh anak ini yang paling bagus akan kita cara kita sampaikan, kita paham dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Jadi mungkin ini yang menjadi permasalahan itu terjawab di sini. Metodenya nanti kalau di kelas, kalau di dalam kuliah itu mengatakan metode yang paling bagus ini belum praktek masalahnya. Setelah praktek metode yang paling bagus apa? Metode yang paling bagus adalah metode yang paling sesuai dengan keadaan siswa dan madrasah. Kemarin ketika kita ikut, saya ikut webinar tentang pendidikan. Itu ada peserta yang tanya, terusan untuk di sekolah kami itu metodenya apa? Jawabannya tetap seperti tadi itu. Itu harus melihat kondisi sekolahan tersebut, kondisi anak tersebut. Kalau anaknya pintar-pintar mungkin ceramah tidak ada gunanya. Seperti tadi saya sampaikan itu Mbak yang di SMP 2 itu, ceramah tidak ada gunanya. Karena anaknya itu sudah tidak butuh untuk penjelasan. Anaknya sudah jalan. Nah, berarti metodenya bagus apa? Ya sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Ceramah sudah kita tinggalkan, kita yang lain. Karena untuk memakai ceramah terus anak akan ketinggalan. Begitu juga kalau anak yang untuk ceramahnya itu, anak pahamnya itu diterangkan, ya anak itu terangkan dulu. Nanti berikutnya itu hal-hal mungkin yang tidak dapat ketika kita itu di bangku kuliah, tapi akan kita dapatkan pada waktu kita praktek. Banyak sekali pengalaman-pengalaman kayak itu yang kurang yang tidak ditemukan di bangku kuliah. Selanjutnya saya ngasih tip, karena selama di MTS ada berapa waktu Mbak? 2 bulan ya? 2 bulan. 2 bulan, nah kita itu 2 bulan. 2 bulan itu kalau orang kenal 1 kali, 2 kali, ketemunya sekali itu mungkin yang kelihatan bagusnya semuanya. Yang kelihatan bagus. Semua laki-laki dengan perempuan kenal, ketemunya 1 minggu, itu kayak api terus. Ketika menjadi suami istri kelihatan tidak terus. Begitu juga. Mungkin ketika mahasiswa itu di sini 1 hari mungkin tidak akan melihat kekurangannya atau celah-celah yang ada. Tapi ketika sudah masuk di sini, terusan sudah bergabung di MTS ini selama kurang lebih 2 bulan, nah kita anggap 2 bulan, ini mesti akan kelihatan, mesti akan melihat, oh kekurangannya sini, kekurangannya ini dan lain sebagainya, kelebihannya ini dan lain sebagainya. Nah ini cuma saya minta satu, sampaikan yang bagus di luar sana dan pendam yang dalam sesuatu yang tidak bagus, yang apabila didengar oleh orang lain itu jelek. Itu nek cara dia jare anak itu bisa mendem jeruk mikul dhuwur. Maksudnya apa? Yang bagus kita sampaikan ke orang di luar sana. Yang tidak bagus kita pendam, tidak usah dipublikasikan. Karena yaitu anak yang soleh katanya kayak gitu. Dan jadilah mahasiswa PPL yang soleh juga. Jangan sampai nanti, aku sana sekolah sana morak-marik kayak gitu. Morak-mariknya jangan disampaikan. Yang bagus-bagus saja. Saya PPL di MTS itu kepalanya bagus itu. Contoh itu. Itu baik. Antaranya terusan jangan berhenti untuk mengajar. Saya menyampaikan pesan ini seperti pesan-pesan orang tua dulu kepada saya. Jangan berhenti untuk mengajar. Dalam artian jangan dimaknani sempit, tapi dimaknani yang luas. Maksudnya bagaimana? Wah, aku lama orang masih nompo terus kan piye. Nah itu jangan diartikan kayak itu. Yang namanya mengajar itu tidak harus di sekolah formal, tidak harus di madrasah diniyah, dimanapun kita harus mengajar. Kita harus selalu berbagi ilmu. Kita membuat komunitas, kita bagi ilmu, kita sharing dan sebagainya.
Masalahnya satu, bahwa mengajar, menyampaikan suatu ilmu itu nanti kalau dalam dunia apa ya, dunia pekerjaan, dunia rezeki, dunia istighfar, itu menyampaikan suatu ilmu itu adalah kunci apa? Kunci untuk membuka pintu rezeki. Makanya orang yang mengajar, insya Allah tidak akan menjadi orang yang paling kaya, orang yang paling apa ya, sensorong di daerah itu. Coba nanti kalian semua lihat di daerah masing-masing. Ada guru MI, berapa bayaran guru MI? Ada guru sanawiyah, berapa bayaran guru sanawiyah untuk 1 bulannya? Untuk menghidupi dirinya sendiri, untuk menghidupi anak, untuk menghidupi istri, apalagi anaknya sudah sekolah, itu akan secara matematika tidak bisa. Tapi kenyataannya guru MI, guru sanawiyah, walaupun penghasilannya di sekolah itu seberapa, itu ternyata mampu untuk menghidupi keluarganya. Dalam artian apa? Kemungkinan nanti karena kita ikhlas melakukan suatu pengajaran, suatu pembelajaran dimanapun kita berada, yaitu Allah akan membuka pintu rezeki yang lain. Jane iki kok ngono iki bojone iki ndak bakso sing 20.000-an. Nek kowe bojone iki dadi guru, insya Allah baksone ora sing 20.000, 5.000 cukup. Insya Allah nanti kita akan mendapatkan keberkahan hidup. Itu jangan sampai tinggalkan dunia pendidikan. Apapun alasannya, apapun kondisinya, jangan tinggalkan dunia pendidikan. Terus kedepannya kalau di dalam kelas berarti seorang guru harus bisa nahan emosi. Ketika kita berhadapan dengan anak, jangan sampai kita itu mengukur kemampuan anak sesuai dengan akal pikiran kita. Dulu saya belajar kalau 1 tambah 3 itu sama dengan 4, itu dalam waktu 1 detik bisa. Terusan kita jangan sampai kita aplikasikan kepada anak. Kalau kita aplikasikan kepada anak, berarti kita tidak mengukur kemampuan anak. Harus kita tahan. Berarti nahan emosi, jangan sampai kita buru-buru dalam menyampaikan suatu materi. Yang kedua, mana yang lebih urutan saya berapa mbak? Wes pokoknya mau bilang. Terusan yang kedua, jangan merasa apa ya, biar dipandang anak itu seorang guru yang hebat. Biasanya seorang guru itu kalau pengalamannya banyak, ingin dianggap muridnya itu menjadi guru yang paling hebat, kadang-kadang kita lupa dengan materinya. Harusnya itu kita itu belajar sampai pada titik umpama membahas masalah kepulauan Indonesia, tapi karena memang dianggap pinter oleh siswa, maka dibahasnya sampai jauh. Nah itu kadang-kadang apa ya, masih banyak yang melakukan semacam itu. Kadang-kadang saya melihat ibu menerangkan jauh sekali. Yaitu sebenarnya kadang-kadang kita itu tidak sadar batasan-batasannya. Nah kita menjadi guru itu cukup yang menjadi kewajiban kita sampaikan biar anak itu paham, tidak usah terlalu jauh ke sana, kecuali apabila waktunya itu cukup. Tapi biasanya kalau di sekolah itu waktu segitu itu tidak cukup, banyak yang ketempel. Tapi karena biar actionnya itu mengajarnya itu dianggap anak itu bagus, merangkamnya sampai kemana-mana, nanti anggap senapi. Terusan yang selanjutnya, jangan malu untuk mengatakan kepada anak bahwa saya belum bisa. Di antaranya kadang-kadang guru itu menjawab pertanyaan anak, apabila tidak bisa, dipaksakan supaya bisa. Itu adalah proses pembodohan. Proses pembodohan kepada anak. Apabila belum bisa, sampaikan bahwa saya ini jawabannya belum ketemu, besok akan saya jawab. Itu saja. Jadi nanti kita akan menjadi orang yang profesional, menjadi guru yang profesional. Karena anak itu nanti kalau di rumah, apalagi yang guru TK, guru MI, itu
suara orang tua dengan suara guru itu lebih dominan suara guru. Walaupun salah, kalau sampai di rumah kalau ngomong ini salah loh nak, enggak pak, ini yang benar menurut guru saya ini. Nah ini apabila gurunya itu memaksakan suatu keilmuan, sebenarnya itu keliru atau dipaksakan iki apa jawabannya? Wah tak jawab iki bayar aku isi dengan berbusa-busa. Nah orang jawab, nah itu adalah proses pembodohan. Menurut saya menjadi guru di dalam kelas yang satu tahan emosi, jangan sampai biar dianggap kuat, dan yang selanjutnya jangan malu untuk mengatakan saya belum bisa masalah ini, itu akan saya jawab saja. Itu mungkin tetap anak akan hormat kepada kita, akan mengagumi kita karena kita profesional. Tapi apabila kita tidak profesional, maka nanti kita akan dilecehkan kepada anak-anak. Terakhir mbak, terlalu lama ini. Terlalu lama nanti kalau saya tidak cukup. Selanjutnya, perjalanan kita itu beberapa mil, ribuan mil, karena kita sudah melangkah 1 mil, kita sudah pernah ketemu, sudah kenal, sudah pernah bersama. Nah, itu harapan saya, walaupun nanti peserta PPL sudah tidak bisa lawian, kita bisa ketemu lagi, bisa silaturahmi, bisa saling sapa. Walaupun kadang-kadang kita memang terbatas dengan aktivitas kita masing-masing, tapi harapan kami jangan dianggap kalau PPL selesai ya selesai. Itu namanya perjalanan kita itu ribuan mil, kita sudah melangkah 1 mil, jangan sampai 1 mil itu kita 1 langkah itu kita kok putus mundur lagi. Kita 1 mil, 1 langkah kita lanjutkan. Harapannya semakin kita itu banyak teman, banyak bisa saling silaturahim, bisa kehidupan kita ke depan akan lebih baik. Mungkin itu mbak yang dapat saya sampaikan. Dengan melalui itu, kurang lebihnya mohon maaf ya, semoga kalian semua sukses selalu, mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barokah wibe, barokah sadaya dan mudah-mudahan yang paling penting mudah-mudahan cepat pada merit ya. ketemu jodohnya. Sini masih ada itu yang laki-laki 1, yang laki-laki 1, Matil Isan itu lulusan musik Wonosobo. Itu saya tak promosi ke Teo. Itu pintar, suaranya bagus, tilawahnya bagus, pintar. Nah, pintar orang tak cukup mbak, pintar tak cukup. Mungkin itu mbak, terima kasih ya. Semoga sedikit ada manfaatnya dari kami. Berarti mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Anak sekalian, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami ingin menyampaikan selaku guru pamong mahasiswa PPL yang berada di MTS Senperto. Yang pertama, terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas semua ilmu yang telah diterapkan di madrasah ini untuk belajar bersama-sama untuk menimba pengetahuan dalam hal pengalaman mengajar, yang ini merupakan bagian dari kewajiban yang tentunya memang harus digali, harus dipraktekkan agar mampu mendeskripsikan, mampu menerapkan keilmuan dalam hal pendidikan, terutama pendidikan agama. Dari kami selaku guru pamong sangat terima kasih, meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19, tetapi luar biasa semangat pada mahasiswa FPL yang jumlahnya ada 10 ini, luar biasa semangat di dalam yaitu memberikan bimbingan kepada anak-anak, pada peserta didik, baik secara daring maupun secara luring, yang memang bagian dari salah satu
kurikulum yang bisa dilaksanakan dalam kondisi darurat ini menggunakan dengan model yaitu aplikasi e-learning, dan juga alhamdulillah bisa mengadakan tatap muka meskipun tidak tiap hari, hanya beberapa pertemuan. Digantung maksud dengan tatap muka ini, ekspresinya, kemudian juga dalam hal metode pembelajaran ini mampu bisa disampaikan secara langsung. Kemudian yang berikutnya, terima kasih juga tidak hanya pada kegiatan dalam hal pembelajaran, juga membantu pelaksanaan kegiatan yang ada di madrasah ini, baik dalam kegiatan upacara, kegiatan kebersihan, bakti sosial dan sebagainya. Kami sangat terima kasih kepada segenap mahasiswa PPL. Yang berikutnya juga harapan saya untuk mahasiswa PPL untuk bisa selalu semangat dalam hal berkarya, dalam hal belajar, dan sekaligus juga praktek yang nyata itu nanti praktek ketika sudah langsung terjun di dunia pendidikan di madrasah maupun di sekolah. Oleh karenanya materi-materi yang disampaikan di perkuliahan ini bisa betul-betul bisa diterapkan, karena kompetensi guru ini sangat dituntut dan sangat diperhitungkan oleh masyarakat dalam hal kompetensi, dalam hal pedagogiknya, kompetensi sosialnya, ya, kompetensi dalam hal keterampilan dan sebagainya. Sehingga guru ini tuntutannya dalam hal pengetahuan, dalam hal sikap ini untuk bisa ditingkatkan supaya bisa lahir para pelajar yang baik, pelajar yang pintar, pelajar yang benar, dan pelajar yang tentunya soleh dan solehah. Dan pesan yang berikutnya, mudah-mudahan praktek ataupun pengalaman mengajar di madrasah ini bisa menjadikan kemanfaatan, menjadikan dalam hal pengalaman supaya bisa nantinya dimanfaatkan, diterapkan di masing-masing pendidikan, yang tentunya nanti tidak lain juga akan mendidik pada putra-putrinya, mendidik dalam lingkungan rumah tangga maupun lingkungan masyarakat. Dan terakhir, kami mohon maaf dalam hal kami memberikan bimbingan selama ini tidak begitu maksimal, tidak begitu mungkin yang diharapkan, tetapi mudah-mudahan bimbingan kami dalam hal mungkin kaitan dengan bagaimana membuat sebuah RPP, kemudian juga bagaimana mendesain dalam pembelajaran, mudah-mudahan ini kecil yang dapat kami sampaikan bisa bermanfaat. Dan dari madrasah mohon maaf tidak bisa memberikan pelayanan yang begitu yang ingin diharapkan barangkali karena kekurangan kami, dan kami dari semua yang terlibat dalam hal kegiatan PPL ini, kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan. Tetap semangat di dalam hal berkarya, dalam hal belajar. Semoga Allah memberikan pelindungan dan memberikan kesehatan untuk kita sekalian. Allahumma fiqh ila qomitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Ihsan, salah satu tenaga pengajar atau pendidik di MTS Mojokerto. Di sini akan sedikit memberi api motivasi buat teman-teman PPL. Ya, sebelumnya karena mungkin saya juga bukan salah satu dari guru pamong kalian, ya, jadi saya kurang mungkin mengenal atau mungkin ikut menemani kalian selama masa PPL di sini. Tapi mungkin motivasinya berupa hal-hal yang juga saya pernah mengalami di masa kalian. Ya, PPL salah satu tahap untuk kalian sebelum mulai masuk ke dunia pendidikan yang sesungguhnya. Jadi walaupun masa pandemi seperti ini bisa dikatakan nanti akan berbeda saat kalian mulai nanti masuk ke
dunia pendidikan yang sebenarnya, yaitu mungkin saat siswa sudah mulai masuk aktif kembali, jadi langsung bertatap muka. Tapi mungkin sedikit banyak kalian sudah pahamlah untuk kondisi sekolah, kondisi nuansa atau suasana belajar yang sebenarnya seperti apa. Yang jelas ke depan bahasanya jalan masih panjang, dan jangan pernah berputus asa terhadap hal-hal yang mungkin saat sekarang ini belum bisa diraih. Tetap semangat, terus tetap punya mimpi dan tetap punya cita-cita, karena hal-hal itulah yang membuat kita ya termotivasi untuk selalu lebih baik dari hari sekarang dan hari berikutnya. Apalagi ya. Terus ya ke depan mungkin karena kita sudah menapaki di usia-usia yang bukan anak-anak lagi, jadi mungkin ini saya juga belajar dari pengalaman hidup saya sendiri. Jadi untuk ke depan kita harus bisa menata lebih baik ya dari keseharian, mungkin untuk hal-hal yang apa yang sebenarnya kita tuju dalam hidup itu lebih ditata baik. Curhat mungkin itu saja sedikit yang bisa saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja berakhir hujan di sore ini, menyisakan keajaiban kilauan indahnya pelangi. Tak pernah terlewatkan dan tetap mengaguminya. Kesempatan seperti ini tak akan bisa dibeli. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Melawan keterbatasan, walau sedikit kemungkinan, takkan menyerah untuk hadapi hingga sedih tak mau datang lagi.